Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertemu kembali secara daring dalam perkuliahan Pilkada dan kontestasi politik lokal. Seperti biasa untuk diskusi malam ini, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3, kelas A, B, dan C, masing-masing diberikan kesempatan maksimal 15 menit. Ya, untuk kesempatan kemudian nanti setelah presentasi dari kelompok eh, 3 kelas A, B, dan C, kemudian nanti akan ada waktu untuk tanya jawab ya, untuk tanya jawab selama 30 menit. 30 menit atau lebih ya, 35 menit maksimal. Setelah itu nanti ulasan terakhir dari saya sebagai catatan ya, sebagai catatan evaluasi terhadap proses diskusi. Itu mungkin ya. Nah, untuk kesempatan pertama, saya berikan dulu kepada kelompok eh, 3 ya, kepada kelompok 3 kelas A dulu lah, kelas A dulu. Persilakan maksimal 15 menit ya. Silakan. Silakan untuk kelompok 3 kelas A, langsung saja presentasi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami dari kelompok kelas 3 yang mana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan ataupun mempresentasikan terkait peran elit dalam kontestasi politik lokal. Mungkin langsung saja ya untuk pematerian pertama akan dijelaskan secara langsung oleh eh, Fajar Trigutomo. Untuknya, Baik, terima kasih kepada Gusman yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan eh, materi pertama, yaitu definisi elit, lokal elit, dan juga peran pilkada dalam peran peran elit lokal dalam pilkada. Nah, pertama adalah definisi elit. Seperti yang teman-teman bisa baca di PPT, bahwasanya elit adalah sekelompok orang yang dalam masyarakat memiliki kedudukan yang tinggi. Secara apa ya? Secara sosiologis dan politis, elit ini adalah ruling class ataupun orang-orang yang memiliki kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, karena kedudukannya ini, elit ini mampu untuk mempengaruhi ataupun menggerakkan masyarakat sekitar dengan karisma yang dimiliki ataupun dengan kemampuan ekonomi yang dipunyai. Nah, kalau elit lokal sendiri sebenarnya sama pengertiannya dengan elit secara umum, akan tetapi pengaruh dan kekuasaan itu hanya ada pada tingkat lokal. Tingkat lokal yang dimaksud ini secara geografis bisa provinsi maupun kabupaten dan kota. Next. Next. Baik, sekarang teori elit lokal menurut David J. Thompson. Nah, dia ini membagi elit lokal berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Pertama adalah kekuatan ekonomi. Elit lokal yang memiliki kekuatan ekonomi biasanya ini para pengusaha besar di daerah yang dimana mereka bisa menggerakkan masyarakat sekitar di atas fundamental ekonomi yang dimiliki. Dalam konteks pilkada, elit ini biasanya menjadi sponsor untuk kampanye salah satu calon kepala daerah yang nantinya mungkin di balik-baliknya mereka bisa mendapatkan proyek-proyek strategis di daerah jika menang. Nah, lalu selanjutnya adalah kekuasaan publik. Nah, elit dengan
kekuasaan publik ini biasanya adalah para pejabat politik yang masih berkuasa seperti gubernur di provinsi maupun bupati dan wali kota di kabupaten kota. Nah, mengapa mereka disebut elit? Karena mereka ini mempunyai kewenangan untuk bisa menentukan arah kebijakan di daerah yang nantinya akan berdampak pada masyarakat di daerah tersebut. Nah, uh, keduanya ini keduanya ini biasa kita kenal dengan local government atau local position. Nah, local government ini biasanya adalah elit lokal yang berada di luar pemerintahan ataupun kekuasaan. Seperti contohnya para pengusaha yang mempunyai ekonomi yang kuat maupun para kiai yang mempunyai karisma yang cukup untuk mempengaruhi masyarakat sekitar. Lalu ada local position. Local position adalah orang-orang elit lokal yang berada di dalam pemerintahan atau sistem politik yang ada, seperti halnya para kepala daerah yang tadi saya sebutkan dan juga para para tokoh partai politik yang memiliki pengaruh di daerah, seperti halnya ketua DPD atau DPC partai politik di daerah. Nah, lalu jika kita melihat sejarah bahwasanya kemunculan elit lokal ini ada setelah adanya reformasi tahun 98 yang dimana ada perubahan sistem yang tadinya sentralistik ke desentralisasi. Nah, terutama ketika ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk bisa memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung. Dan ini membuka kesempatan bagi para elit lokal untuk bisa memperluas kekuasaannya secara politis atau mendapat keuntungan dari adanya kontestasi politik di daerah tersebut. Next. Nah, sekarang peran elit lokal dalam pilkada. Nah, pertama ini adalah elit yang memiliki karisma. Elit yang memiliki karisma ini berperan untuk bisa mendulang suara. Karena apa? Karena seperti contohnya para kiai yang memiliki karisma yang cukup kuat untuk bisa mempengaruhi masyarakat sekitar. Nah, biasanya kan kalau dalam pilkada kan ada banyak kepala daerah yang sowan ke pesantren-pesantren untuk bisa mendapatkan restu dari kiai yang bersangkutan. Nah, itu sebenarnya adalah upaya untuk mendapatkan legitimasi. Karena kiai tersebut memiliki pengaruh ke masyarakat yang harapannya nanti masyarakat sekitar pesantren tersebut bisa mendukung calon yang telah mendapat restu dari kiai tersebut yang nantinya mungkin akan meningkatkan elektoral calon yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah elit yang memiliki kekuatan ekonomi yang sebagai donatur untuk biaya kampanye salah satu calon kepala daerah yang nantinya mungkin dibalik-baliknya seperti yang tadi saya sebutkan bisa mendapat proyek strategis ataupun mendapat jabatan strategis di pemerintahan daerah. Nah, ini akan berdampak buruk yang seperti yang kita tahu bahwasanya ada yang namanya politik balas budi yang nantinya mungkin saja kebijakan pemerintah daerah mungkin lebih mengutamakan untuk elit-elit lokal dibanding kepentingan masyarakat umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Gusman. Baik, terima kasih Mas Fajar yang telah menyampaikan tadi. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ajeng terkait dampak hasil pilkada terhadap kebijakan lokal. Ya, terima kasih banyak sebelumnya kepada moderator untuk melanjutkan materi. Mohon maaf belum bisa on cam karena lagi agak kurang enak badan. Ya, kita langsung saja ke dampak hasil pilkada terhadap kebijakan lokal. Yang pertama yaitu ada prioritas kebijakan pembangunan. Nah, teman-teman, pemimpin terpilih itu biasanya seperti yang kita tahu sudah memiliki program atau visi pembangunan yang sesuai dengan janji kampanye mereka. Namun setelah pilkada selesai gitu ya, prioritas dalam pembangunan infrastruktur atau kepentingan kelompok pendukung pemimpin terpilih. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Kayak misalnya pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum itu yang dialokasikan lebih banyak di daerah yang menjadi dasar suara pemenang pilkada. Nah, lalu yang selanjutnya ada kebijakan sosial dan ekonomi. Nah, kebijakan sosial dan ekonomi ini seperti pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat ini tentunya akan dipengaruhi oleh visi dan misi pemimpin terpilihnya. Contohnya nih misalnya kayak pemimpin yang pro rakyat itu biasanya akan fokus pada subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu atau peningkatan layanan kesehatan. Nah, sementara itu, pemimpin yang didukung oleh elit ekonomi ini, mohon maaf, mungkin lebih berorientasi pada investasi dan pembangunan yang menguntungkan pihak swasta. Nah, poin yang selanjutnya, distribusi anggaran dan sumber daya. Nah, teman-teman, hasil pilkada dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan sumber daya itu sudah tentu ya, di mana pemimpin itu cenderung memprioritaskan alokasi anggarannya pada wilayah atau kelompok yang mendukungnya sebagai apa? Sebagai bentuk balas jasa politik. Nah, apa yang akibatnya adalah di mana distribusi sumber daya pemerintah ini bisa menjadi tidak merata atau misalnya kurang kurang menguntungkan bagi kelompok-kelompok yang bukan pendukungnya. Nah, lalu ada poin yang keempat mengenai kebijakan. Nah, teman-teman, pilkada ini juga pastinya akan berdampak pada bagaimana pemimpin terpilih mengelola lingkungan dan sumber daya alam di daerah mereka, yang mana kebijakan ini tuh terkait perizinan lahan, perlindungan kawasan hutan, atau pemanfaatan sumber daya alam yang seringkali disesuaikan oleh kepentingan ekonomi daerah dan tekanan dari investor lokal. Nah, lalu yang selanjutnya, ini poin yang terakhir ya teman-teman, mengenai pengaruh elit lokal dalam penyusunan kebijakan. Kenapa? Karena elit lokal ini tentunya memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pilkada, di mana pemimpin yang terpilih ini seringkali apa ya, harus mempertimbangkan kepentingan elit tersebut dalam penyusunan kebijakan. Hal ini pasti nantinya itu si kebijakan ini tuh yang dihasilkan ini lebih mengutamakan kepentingan elit daripada masyarakat luas. Eh, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai dampak hasil pilkada terhadap kebijakan lokal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng. Mungkin selanjutnya akan langsung dibahas terkait mungkin beberapa studi kasus terkait peran elit lokal dalam kontestasi politik lokal. Mungkin peran elit lokal dalam kontestasi pilkada sudah ada sejak zaman dulu ya, dibuktikan mungkin pada pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015, yang mana pada saat itu pasangan UU Rizwanul Ulum dan pasangan Adi Sugianto didukung oleh elit lokal yang berasal dari kalangan kiai seperti Kiai Haji Asif Mausul Alpandi yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Sahuda Manunjaya, dan juga mungkin ada Kiai Haji Aceh Padang Ruhyat yang kebetulan sekarang mencalonkan menjadi. Jadi elit lokal ini dari kalangan religius ini mungkin seperti yang sudah tadi disampaikan dalam teori gitu, mempunyai karisma yang sangat erat di masyarakat, yang memungkinkan masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan UU dan ADEM, meskipun pada saat itu hanya terdapat satu pasangan calon gitu dan melawan kotak kosong kan, tetapi dengan adanya kehadiran tersebut tentu meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih pasangan calon tersebut. Mungkin yang selanjutnya next ya, eh, peran elit lokal tidak hanya terjadi di Pulau Jawa gitu, ada juga di Pulau Jawa di mana pada saat itu di Pilkada Luwu Utara tahun 2020, Arifin Junaidi sebagai elit politik lokal Luwu Utara sekaligus mantan Bupati Luwu Utara tahun 2000. Silakan, masih ada waktu sampai masih 3 menit lagi. Maaf ya, lanjut tadi ada kendala dari sinyal itu, dilanjut di Buka kamera. laptop Iqbal ya. Mungkin eh, apa namanya, peran dari elit lokal itu bukan hanya terjadi oleh elit-elit yang pengusaha, tapi dan tokoh adat lokal
mendukung dan membantu kemenangan pasangan calon Indah Soeb dalam Pilkada tahun 2020. Panutan masyarakat terhadap Tombaka Kombo pengaruh besar dan mungkin eh, eh, saat ini gitu pada pilkada tahun 2000. Silakan Fajar, mungkin suaranya tadi kurang jelas ya. Sinyalnya mungkin. Masih ada waktu 1 menit lagi. Silakan mungkin ini aja ya ininya. Mau ditambahkan mungkin. eh, Lanjutnya pada tahun 2000 sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas jelas. Jelas. Jelas dong. Oke, baik, mungkin lanjut ya. Mungkin di eh, apa namanya, pemilihan wali kota Tasikmalaya gitu. Mungkin yang sudah terangkat-terangkat DPD Gerindra menentukan pengusaha BIS dan juga Mayasari Group gitu, yang mana merupakan elit lokal di kota Tasikmalaya. Selanjutnya juga ada pasangan eh, Ipan Diksan gitu dan apa namanya, yang didukung oleh Budi Budiman gitu. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pun terjadi gitu. Utamanya ketika pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sufari itu didukung secara langsung oleh pengusaha lokal asal Kabupaten Tasik, yaitu Endang Cuta, yang merupakan pengusaha tambang dari Ungkap Tambang Pasir Galunggung. Hal tersebut tentu menandakan bahwasanya elit lokal mempunyai peran besar dalam kontestasi politik lokal, yang mana mungkin pada akhirnya seperti yang tadi dijelaskan, dampak akan berujung pada suatu keputusan kebijakan lain sebagainya. Mungkin karena waktu sudah habis gitu, mungkin untuk presentasi di kelompok 3 kelas A dicukupkan saja. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelas lainnya. Mungkin terima kasih. Baik, untuk presentasi kelompok 3 kelas A cukup ya. Waktunya juga sudah selesai. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk pertanyaan ditahan dulu ya rekan-rekan. Silakan disimpan dulu, dicatat dulu untuk nanti disampaikan ke dan tujuannya kepada kelompok berapa. Dan teman-teman yang presentasi pun nanti boleh bertanya tetapi kepada kelompok lain ya. Nah, kita lanjutkan dulu kepada presentasi dari kelompok 3 kelas B ya. Silakan di share screen dulu. Kelompok 3 kelas B ya. Silakan waktunya 15 menit ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Saya persilakan kepada kelompok 3 kelas B untuk menyampaikan presentasinya. Bisa nggak share-nya, share screen-nya? Mohon ditunggu sebentar Pak, ada terkendala sedikit.
Sebentar, Pak. Ya, oke. Ya, gimana? Naon? Udah masuk ya buat sesinya? Nah, iya, gimana Pak Ri? Nah, jadi ke komputer lagi. Eh, Ya, silakan. Langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subhan Agung, SIPMA, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Kelompok kami yakni kelompok 3, yang beranggotakan saya, Ain Farida, Azka Jobita, Aldi Alpariji, Nova Alfarhat, Ananda Diana, Anissa Kursi, dan Silva Sofiana. Kami akan membahas mengenai kekuatan politik pasangan calon Firman Diki sebagai bakal calon wali kota dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, pertama-tama saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang Firman dan Diki. Seperti yang telah kita ketahui, pemilihan kepala daerah atau pilkada itu kan akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024 ya teman-teman. Nah, di pilkada Kota Tasikmalaya ini beberapa nama tuh udah muncul nih untuk meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan itu. Bahkan sejumlah spanduk dan baliho itu udah banyak banget berjejer di jalan, persimpangan, maupun jalan protokol. Salah satunya yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yakni Firman Alfariji Ramadan yang diusung oleh Partai Gerindra sebagai bakal calon wali kota atau Bacalkot Tasikmalaya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita langsung aja sebut namanya biar agak enak gitu ya menjelaskannya. Firman saat ini merupakan anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Gerindra, Dapil 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kandidat wakil kota Firman Alfarizi di mata publik itu sering disambung-sambungkan dengan keluarga Mayasari, teman-teman. Nah, kita juga tahu ya kalau di kota Tasikmalaya itu keluarga Mayasari dikenal sebagai pemilik kekuatan sosial dengan kekuatan jaringan perusahaan gitu ya. Dan ternyata Firman Alfarizi ini ialah cucu dari pengusaha nasional di bidang transportasi asal Tasikmalaya, yakni almarhum Haji Inkun Mahfud yang juga pemilik Mayasari Group, teman-teman. Nah, Firman juga memiliki hobi di bidang olahraga, misalnya lari maraton, bersepeda, dan lain-lain. Maka beliau juga aktif di komunitas lari, dan teman-teman bisa lihat langsung di postingan beliau di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Nah, selain itu, Firman juga seorang influencer dan konten kreator, di mana influencer itu kan yang memiliki peran yang sangat signifikan ya, karena influencer bisa menggiring opini di masyarakat selain media mainstream yang sudah ada. Nah, pria kelahiran 1987 ini pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Prima Jasa Perdana Raya Putra, Komisaris di PT Mamera Perdana Raya Utama, Komisaris dan Founder PT Swaloka Niskala Indonesia, menjadi Presiden Prima Jasa Foundation, serta Dewan Pengawas di Yayasan Islam Al-Mutakin Tasikmalaya. Kemudian kita akan bahas mengenai pasangannya nih teman-teman, yakni Diki Chandra. Dalam karirnya, Diki Chandra itu pernah bermain dalam sinetron Sri Kanti, Arjuna Mencari Cinta, dan masih banyak lagi. Jadi dulu juga emang lumayan terkenal dan aku pun suka gitu ya nonton sinetronnya waktu itu. Lalu Diki Chandra juga meramaikan acara lawak
di televisi seperti Ketoprak Humor di RCTI, Ludruk Kirun di TPI, kalau dulu kalau sekarang MNCTV ya TPI itu, dan masih banyak lagi. Kemudian tahun 2008 Diki Chandra maju sebagai calon wakil Bupati Garut mendampingi Aceng Fikri. Nah, pasangan itu maju lewat jalur perseorangan dan meraih kemenangan dengan memperoleh sekitar 54,29% suara saat itu. Dan mereka pun dilantik menjadi bupati dan wakil Bupati Garut periode 2009 sampai 2013 pada 23 Januari 2009. Nah, di tengah perjalanan teman-teman harus tahu Diki Chandra itu tiba-tiba mundur dari jabatan Wakil Bupati Garut. Ia mundur karena mengaku tidak cocok dengan bupati gitu ya, tidak cocok sebagai bupati. Dan kemudian Diki Chandra pun resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Bupati Garut pada 5 Desember 2011, 2 tahun sebelum berakhirnya periode. Selain itu, Diki kembali ke panggung hiburan tanah air. Lalu setelah itu ia pun kembali maju menjadi calon wakil Kota Tasikmalaya pada Pilkada 2017 bersama pasangannya Denny Romdoni. Nah, keduanya diusung PDIP dan PBB. Namun sayangnya Diki Chandra gagal menang dalam pilkada tersebut. Dan kini sesuai pembahasan kali ini, Diki Chandra akan kembali mencoba peruntungan di jalur politik dengan maju menjadi bakal calon wali kota Tasikmalaya pada Pilkada 2024 bersama Himan, dan itulah sedikit gambaran tentang profil dan karir Himan dan juga Diki Chandra hingga jalan politik. Dan mungkin pembahasan selanjutnya yakni mengenai kekuatan politik akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Anska disilakan. Oh, oke. Izin masuk mungkin ya. Jadi aku pengen membahas kekuatan-kekuatan yang politik yang dipakai oleh Fiman ini dalam menjelang kontestasi politik Pilkada Tasikmalaya 2024. Sebelumnya mungkin aku mau sedikit aja menyampaikan kalau misalnya di Fiman ini tuh ada dua kekuatan politik yang sedang dia pergunakan gitu. Salah satunya itu adalah media dan kekuatan politik modal. Nah, aku ingin membahas sedikit lebih dalam tentang yang media ini. Jadi kekuatan media ini ya mungkin ada media sosial dan media sosial dan media massa, dan Fiman itu memakai kedua-duanya dengan sangat baik. Di media sosial ini merupakan suatu kekuatan politik baru yang muncul pada tahun 2019 pada saat juga kalau ada yang ngajak doang. Itu tolong mohon di mute dulu ya. Pada saat ada pilkada 2017 di Jakarta. Jadi memang kalau misalnya dikategorikan media sosial ini merupakan suatu kekuatan politik yang baru. Nah, media sosial ini keuntungan media. Bagaimana keuntungan media sosial ini dalam mempromosikan dalam mengait kekuatan massa itu? Jadi media sosial. Tolong itu di mute dulu ya. Itu tolong di mute dulu. Rastiami minta di mute dulu. Nah, keuntungan apa sih yang menjadi kekuatan dari media sosial ini tuh? Jadi media sosial ini memudahkan sebuah kelompok untuk bertukar informasi dan saling mempengaruhi. Nah, memang saat ini kan media sosial ini sangat familiar ya di kehidupan orang-orang Indonesia, dan para calon juga memanfaatkan media sosial ini untuk dapat memperkenalkan program-program mereka dan berusaha mendapat simpati pemilih potensial tanpa harus pergi keluar rumah. Tentu hal ini menjadi lebih efisien dalam waktu dan biaya ya. Dan melihat beberapa pemilu maupun pilkada ke belakang, media sosial memang diakui dapat mendongkrak elektabilitas calon. Seperti yang kita tahu kan kemarin juga Prabowo menggunakan ya media sosial untuk mengkampanyekan dirinya gitu. Nah,
dari Firman sendiri ya, dalam posisi Firman sendiri, Firman itu sama, mungkin mirip-mirip ya sama Prabowo, jadi dia tuh bergelut juga di bidang di media sosial TikTok, dan dia tuh mencoba memperkenalkan dirinya sebagai orang yang dekat dengan kehidupan masyarakat yang produktif dan menjunjung UMKM. Dia tuh menampilkan dalam layar TikTok-nya ya, banyak bergelut di komunitas-komunitas lari dan pasar-pasar UMKM. Jadi dia itu sering mereview-review makanan. Dia tuh memperlihatkan kayak kepedulian beliau terhadap terhadap UMKM yang ada di Tasikmalaya. Terus habis itu tuh yang kedua itu mungkin media massa ya. Nah, sebenarnya media massa ini bukan suatu kekuatan politik yang baru ya, dari dulu juga udah sering dipakai gitu ya. Cuman sekarang dan sekarang juga dipakai oleh Fiman gitu untuk memperluas pengaruhnya di Pilkada 2024 ini. Nah, media massa keuntungannya itu memiliki penguasaan yang besar terhadap informasi dan opini. Jadi dia itu dapat mempengaruhi opini dan juga menyimpan berbagai informasi. Nah, hingga saat ini media massa memang terbukti masih menjadi faktor yang signifikan dalam proses politik di Indonesia. Apalagi setelah reformasi kan ya, media massa memiliki peran sendiri sebagai watchdog atau anjing pelihat gitu dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Nah, keuntungan dari yang pengubahan opini dan dominasi informasi inilah yang dimanfaatkan sekarang itu oleh para elit ini sebagai instrumen pengontrol, di mana kelompok dominan memaksakan dominasinya atau berusaha mendominasi pada kelompok lainnya. Nah, kalau misalnya yang kita lihat sendiri dari Firman itu menguasai media lokal Tasik, Info Tasik. Banyak banget dari Info Tasik itu yang memamerkan bagaimana aktivitas Firman sehari-hari dan mengembangkan citra dirinya gitu sebagai orang yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan UMKM. Mungkin itu ya, dan selanjutnya mungkin untuk yang kekuatan modal itu dilanjutkan sama Ananda. Silahkan Ananda. Baik, untuk PPT-nya bisa di next, Ai. Nah, yang pertama itu dukungan yang diperoleh dari Prima Jasa sendiri itu udah jelas ya, karena Firman sendiri menjabat sebagai komisaris dari PT Prima Jasa itu sendiri. Momentum ulang tahun yang ke-22 Persatuan Sepak Bola Kota Tasikmalaya atau Persikotas itu dijadikan momentum gitu oleh Firman, karena beliau mendukung penuh melalui PT Prima Jasa, bukan hanya dunia pendidikan saja yang disupport langsung oleh Prima Jasa Foundation. Firman juga berinvestasi suara melalui sepak bola, khususnya untuk penggemar sepak bola di Tasikmalaya. Lalu selanjutnya itu ada PT Mayasari Bakti. Sudah jelas karena Firman ini merupakan bagian dari Mayasari Group, yang mana beliau merupakan cucu dari Mayasari Group sendiri. Nah, yang dilakukan oleh Mayasari Group ini antara lain itu investasi jangka panjang, investasi suara jangka panjang seperti pembentukan citra yang dilakukan oleh PT Mayasari ini dilakukannya dari jauh-jauh hari gitu dengan cara mensejahterakan karyawannya agar mengamankan suara dari karyawan dan juga publik. Mungkin itu saja, bisa dilanjut oleh rekan saya Aska. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh dua komponen tersebut, yaitu media sosial dan perusahaan pendukung terhadap suatu hal nih. Nah teman-teman, sebelumnya kita disclaimer dulu, sebetulnya cukup blunder ya kita membahas salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di kota Tasikmalaya. Bukan berarti kami memihak, bukan, tapi kami lebih membahas kekuatan politik yang dimiliki oleh calon ini. Dan kenapa kami membahas calon ini secara spesifik, nanti akan kami jelaskan. Oke, jadi bisa ditelaah dari dua kekuatan politik tersebut, dari media sosial serta perusahaan pendukung. Media sosial ini cukup ambil andil sangat besar ya, karena memang sekarang alat kampanye yang paling murah dan paling banyak menjangkau masyarakat luas itu media sosial, khususnya di kota Tasikmalaya. Teman-teman yang lagi free boleh lihat Instagram @infotasik, itu merupakan akun Instagram info di Tasikmalaya dan sekitarnya yang terbilang besar di kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Di sana memang banyak debut mukanya Fiman dan Diki gitu. Sampai ada isu bahwa Infotasik ini memihak gitu. Tapi telah dikeluarkan press release bahwa tidak memihak dan
sebagainya gitu. Tapi bisa kita lihat kekuatan media sosial ini sangat besar sekali gitu. Belum lagi perusahaan pendukung seperti PT Prima Jasa dan PT Mayasari Group dan PT-PT lainnya yang dikomisarisin oleh Bapak Fiman ini yang menjadi salah satu kekuatan politiknya juga. Selain dari dua itu masih banyak lagi kekuatan politik yang memang digenggam oleh kedua calon ini. Namun kenapa sih kita membahas hanya dua, yaitu media sosial dan perusahaan pendukung? Karena memang itu yang paling relevan dan paling ambil andil paling besar di Kota Tasikmalaya ini. Bisa dilihat buktinya di sini di slide. Next. Nah, ini adalah hasil survei elektabilitas dari 5 pasangan, baca walkot dan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota di Kota Tasikmalaya. Bisa dilihat pasangan Fiman dan Diki ini memimpin di 44,3%, paling tinggi di antara 4 calon lainnya. Eh, Kenapa kita katakan maka dari itu kenapa kita bahas secara spesifik pasangan Fiman dan Diki, karena hasil survei elektabilitasnya dengan kekuatan politik mereka yaitu media sosial serta perusahaan pendukung yang sangat-sangat besar itu bisa menciptakan hasil survei elektabilitas yang jauh di atas beberapa calon lainnya. Jadi bukannya untuk pembahasan kali ini kami memihak kepada calon wali kota tersebut, tidak, tapi memang kekuatan politiknya bisa dibilang paling besar untuk hasil survei elektabilitas yang kami tampilkan ini. Dan kami rasa juga ini yang paling relevan karena kita berdomisili di Kota Tasikmalaya dan juga 1 pilkada menit ini lagi ya, Azka ya. diselenggarakan. Ya, Satu, Bapak. ya. Pilkada ini diselenggarakan sebentar lagi dan kita pun sudah melihat beberapa uji publik yang dilakukan oleh calon wali kota dan calon wakil wali kota, walaupun uji publiknya lebih ke kayak presentasi ya teman-teman, tapi ya itulah adanya. Jadi begitulah kenapa kami membahas calon Fiman dan Diki ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya dari kelompok 3 kelas B. Tolong disiapkan share screen untuk kelompok kelas C ya. Kelas C, kelompok 3 kelas C. Silakan kelompok 3 kelas C untuk mulai mempresentasikan hasil diskusinya. Nadia ya. Baik. Oke, baik, Pak. Ya, ya silakan langsung. Dimulai, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Subhan selaku dosen mata kuliah Pilkada dan Kontestasi Politik yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami dan teman-teman yang telah hadir di presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Sablanurliza selaku moderator, dan ini anggota kelompok 3 kelas 5C yang akan mempresentasikan materi dengan judul pentingnya kapasitas kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Lalu langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri yang pertama, yaitu Riendra, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja untuk materi yang pertama itu ada kapasitas. Mengapa kapasitas pemimpin daerah itu penting? Jadi kapasitas pemimpin daerah itu sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kinerja dan citra pemimpin serta membantu meningkatkan peranan dan wawasan kepemimpinan politik mereka. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka seperti menganalisis kualitas kepemimpinan diri sendiri, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, memimpin dengan memberi contoh, dan memfasilitasi kerjasama tim yang baik. Nah, selain itu, kepemimpinan yang efektif juga penting dalam pengelolaan daerah, seperti mengarahkan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, mengolah sumber daya alam, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Untuk selanjutnya dilanjut oleh topik. Oke, baik. Sebelumnya, apa saja sih yang harus dimiliki sebagai calon pemimpin daerah? Yang pertama itu ada kompetensi teknis yang dimana calon kepala daerah harus mengerti dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga lain-lain, di mana kemampuan teknis ini dapat memungkinkan kepala daerah untuk mengambil keputusan
berbasis data dan menerapkan solusi yang tepat dalam pembangunan daerah. Yang kedua itu adalah kompetisi administratif, jadi yang dimana mencakup keterampilan dalam mengelola birokrasi pemerintahan. Daerah yang menguasai aspek administratif mampu memberikan koordinasi yang baik antara satu instansi dan instansi lain, serta efisiensi dalam pelayanan publik dan juga efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Yang terakhir itu ada pengalaman, yang selain dari dua aspek yang sebelumnya yang telah saya sebutkan, yang dimana pengalaman ini harus diperhatikan, khususnya pengalaman yang relevan yang dapat menjadi kunci dalam kepemimpinan daerah. Pengalaman tersebut bisa seperti bekerja di lingkungan pemerintahan, organisasi masyarakat, ataupun sektor publik yang dapat memberi bekal kuat bagi calon kepala daerah supaya memahami mekanisme pemerintahan. Cukup sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk materi yang ketiga kepada Zul. Oke, baik. Saya melanjutkan dari pemateri sebelumnya topik. Saya menjelaskan integritas dan etika dalam kepemimpinan, di mana kita dalam memilih satu kepemimpinan kepala daerah maupun kepemimpinan di dalam negeri lah, nasional pemilu kemarin, ada di antaranya faktor-faktor yang harus diliputi seperti ada rekam jejak pribadi. Kita tuh sebelum pilih ada kalanya kita harus men-tracking calon-calon kepala daerah yang telah terdaftar gitu. Nah, indikatornya ada beberapa indikator yang meliputi seperti apakah calon tersebut memiliki catatan bebas dari tindakan kriminal, korupsi, atau pelanggaran etika. Makanya pada saat pendaftaran ada dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan dari maupun itu dari Polres, dari ke pihak kepolisian maupun ke pengadilan. Terus yang kedua ada aspek transparansi dan akuntabilitas, di mana calon kepala daerah eh, harus memiliki indikator keterbukaan dalam laporan keuangan dan penggunaan dana publik gitu, disertai dengan data pendukung seperti laporan keuangan tahunan dan audit independen gitu. Terus aspek selanjutnya seperti kita ketahui, kita saat ini masih kurang mendengar mungkin calon-calon kepala daerah yang apa ya berniat untuk menghapuskan korupsi seperti itu kan. Komitmen eh, pemberantasan korupsi itu adalah hal yang sangat dibutuhkan gitu. Data pendukungnya mungkin bisa membuat dengan pernyataan dukungan terhadap KPK dan partisipasi dalam program pengawasan gitu. Terus mungkin teman-teman bisa mempelajari ya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang telah diganti 2 kali sebelumnya gitu. Ini itu aja ya dari saya. Kalau mau filenya boleh ke saya. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih kepada Julpan. Selanjutnya, pemateri yang keempat yaitu ada Syifa Awalia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu langsung saja selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan mengenai visi misi dalam membangun sebuah daerah berkelanjutan dengan membawa studi kasus Ridwan Kamil. Jadi mari kita bahas apakah visi misinya sudah realistis dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Langsung saja. Pada visi Ridwan Kamil yang pertama untuk Jawa Barat, yaitu Jawa Barat juara lahir dan batin. Itu bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan yang komprehensif, mencakup aspek material dan spiritual. Beliau menginginkan Jawa Barat yang memiliki masyarakat beriman, bahagia, berkualitas dengan ekonomi yang berdaya saing. Visi ini diterjemahkan dalam 5 misi yang menunjukkan langkah-langkah nyata, realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada di Jawa Barat.
Salah satu misi Ridwan Kamil adalah menghadirkan manusia Jawa Barat yang beriman, bertakwa, serta mendorong peran tempat ibadah sebagai sentra keilmuan dalam interaksi sosial. Untuk mewujudkan hal ini ia meluncurkan program Masjid Berdaya yang mengubah masjid menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif dan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Program ini menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, belajar, dan berwirausaha sehingga memperkuat ikatan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. Dalam hal tata kelola pemerintahan, Ridwan Kamil berhasil meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah serta berinovasi dalam pembiayaan pembangunan. Ia memperkenalkan konsep desa digital yang bertujuan meningkatkan keterhubungan desa di Jawa Barat dengan penggunaan teknologi digital. Program ini memudahkan masyarakat desa dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan pemasaran produk secara online, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya dan peningkatan konektivitasnya Ridwan Kamil sempat menciptakan infrastruktur yang menghubungkan antara wilayah di Jawa Barat. Proyek-proyek strategi seperti Jalan Tol Cisumdawu dan proyek WUS atau kereta cepat. Jadi proyek WUS ini peran besar dalam memperpendek jarak antar wilayah dan membuka akses ekonomi baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Infrastruktur ini mendukung percepatan ekonomi dan pemerataan pembangunan antara kota dan desa. Dalam hal daya saing ekonomi, Ridwan Kamil ini juga menciptakan program One Village, One Company yang bertujuan mendorong setiap desa memiliki usaha mandiri. Melalui program ini, potensi lokal di setiap desa memberdayakan agar menghasilkan produk atau jasa yang dapat berdaya saing di masa depan, sehingga mendorong ekonomi berbasis komunitas yang lebih merata dan berkelanjutan. Semua langkah yang dilakukan oleh beliau ini menunjukkan visi dan misi Ridwan Kamil bukan hanya realistis, tetapi juga relevan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Jawa Barat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Siva Awalia. Selanjutnya kepada Senja, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepala daerah yang sukses yaitu Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil telah menunjukkan keberhasilannya yang cukup baik dalam mengelola daerah selama masa jabatannya sebagai kepala daerah, baik sebagai wali kota Bandung maupun gubernur Jawa Barat. Dengan rincian keberhasilannya yaitu yang ke-1, inovasi pelayanan publik dan transformasi digital. Ridwan Kamil berhasil mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pelayanan publik dengan mengembangkan sistem e-government dengan meluncurkan 33 aplikasi digital yang memiliki lebih dari 1.000 fitur untuk penunjang kinerja ASN. Menerapkan konsep work from anywhere secara permanen bagi ASN. Meningkatkan transparansi dengan meluncurkan program Jabar Quick Response untuk menangani aduan masyarakat secara cepat. Adanya program desa digital dan aplikasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau Sambara. Yang kedua, kualitas hidup masyarakat. Menurut data dari BPS, keberhasilan Ridwan Kamil juga terlibat dalam upayanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menurunkan tingkat kemiskinan dari 7,45% di akhir masa jabatan gubernur sebelumnya menjadi 6,91% pada tahun 2019. Mengurangi tingkat pengangguran hingga mencapai 7,44% pada tahun 2023. Mengembangkan program-program inovatif seperti petani milenial yang bertujuan untuk menarik minat generasi muda dalam sektor pertanian. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pembangunan alun-alun di berbagai wilayah Jawa Barat menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menumbuhkan ekonomi lokal. Pembangunan taman kota dan memperbaiki situs-situs di kabupaten kota. Mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi digital pemerintahan. Yang keempat, penghargaan dan prestasi. Kepemimpinan Ridwan Kamil mendapatkan berbagai pengakuan dengan menerima 555 penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional, selama 5 tahun pemimpin Jawa Barat. Membawa Pemprov Jabar sebagai provinsi dengan penerapan merit system terbaik di Indonesia. Meningkatkan indeks reformasi birokrasi Provinsi Jabar dari kategori BB menjadi A atau sangat baik.
Tanggapan masyarakat mengenai kinerja Ridwan Kamil selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat umumnya positif. Berdasarkan survei Sigma menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Ridwan Kamil mencapai 90,27%. Kemudian survei Good State dari indikator juga menunjukkan 85,29%. Responden merasa puas dengan kinerjanya. Ada juga faktor-faktor keberhasilan Ridwan Kamil yang dapat menjadi acuan bagi calon kepala daerah. Yang ke-1, kepemimpinan inovatif dan transformasional. Ridwan Kamil menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada inovasi dan pembaruan. Ia mendorong setiap dinas untuk membuat minimal satu inovasi setiap tahun. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Ridwan Kamil telah mengembangkan konsep Smart City dan Smart Provinsi dengan berbagai aplikasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan program petani milenial untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi desa. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Kepemimpinan Ridwan Kamil sangat partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan putusan dan pembangunan. Hal ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan daerah. Yang kelima, kepemimpinan yang turun langsung dan komunikasi yang efektif. Sering melakukan kunjungan lapangan untuk memahami permasalahan masyarakat secara langsung. Ridwan Kamil juga dikenal sebagai pemimpin yang komunikatif dan aktif di media sosial yang membantu dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Maka, jika menerapkan faktor-faktor keberhasilan ini, calon kepala daerah dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan mereka dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang mereka pimpin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Senja. Selanjutnya kepada Fahri untuk materi yang keenam, dipersilakan. Baik, langsung saja evaluasi dan pengukuran kepala daerah, proses penilaian kinerja pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Berdasarkan 3 tren telah ditetapkan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan janji kampanye, visi misi, serta kebutuhan dan harapan masyarakat. Proses ini harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dengan baik dan berkomitmen pada prinsip-prinsip etika dan integritas. Dengan evaluasi yang terstruktur, objektif, pemerintahan dan masyarakat dapat menilai kerja kepala daerah secara tepat. Evaluasi ini berguna untuk menentukan program atau kebijakan yang perlu dilanjutkan atau diperbaiki pada periode berikutnya. Untuk data dan studi kasus, syarat pencalonan kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ada salah satu poin dari undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa calon bersedia mundur dari jabatan lain. Studi kasus pada Pilkada 2015, Apang Erang yang saat itu menjabat sebagai Bupati Buton, maju kembali sebagai calon kepala daerah. Namun ia dikritik karena tidak memenuhi syarat yang mengatur bahwa pejabat daerah yang mencalonkan diri kembali harus mundur dari jabatan sebelum pencalonan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan materi. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa dari judul pentingnya kapasitas pemimpin dalam pemerintahan daerah ini, mengapa kami memilih ini karena kita dekat dengan pilkada dan kapasitas pemimpin daerah ini mengukur kapasitas pemimpin ini sangat penting. Dan dari apa saja yang harus dimiliki sebagai calon pemimpin daerah, dari kompetisi teknis, kompetisi administratif, dan pengalamannya, kita juga bisa melihat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari visi misinya apa sudah terlanjutkan atau sudah terrealisasikan, lalu juga dengan studi kasus ini, mungkin bisa jadi acuan kita sebagai pemilih untuk memilih pemimpin yang lebih baik atau pemimpin yang baik pada pilkada. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia dan kawan-kawan dari kelas C yang sudah mempresentasikan mengenai tema pentingnya kapasitas kepemimpinan dalam pemerintah daerah ya. Nah, tentunya ini sangat penting dikaji lagi. Tadi juga ada studi kasusnya ya di dalam visi misi calon kepala daerah. Mungkin teman-teman bisa mempertajam
termasuk juga tadi dari kelas B ya, dari kelas B tentang kekuatan politik Piman ya, Piman dan Dicky Chandra di dalam kontestasi politik lokal yang akan dihadapi bulan November ini ya. Termasuk juga dari kelas A, dari kelas A mengenai elit lokal ya, peran elit lokal di dalam pilkada ya, dalam kontestasi politik lokal. Nah, kita diskusi ada waktu setengah jam lebih ya. Silakan bagi yang mau bertanya, saya berikan kesempatan untuk 3 orang dulu aja ya, 3 orang dulu. Yang pertama Nur Fikri ya, Muhammad Nur Fikri. Kemudian siapa lagi? Yang pertama Muhammad Nur Fikri dulu ya, silakan. Fikri mungkin silakan dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Baik, Bapak Mangga, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya sangat senang atas materi-materi pada malam ini, sangat luar biasa. Kemudian saya sampaikan dulu, mohon maaf mungkin tidak bisa membuka layar. Saya ingin mengomentari pemaparan dari kelompok 3 yang kelas B, Pak, berkenaan dengan kekuatan politik dari Piman dan Diki. Ya. Sedikit saya mengomentari berkenaan dengan itu, terutama apa yang disampaikan oleh teman-teman kelas B ini mengatakan bahwa ada 2 kekuatan yang utama. Yang pertama daripada media sosial dan yang kedua dari modal. Nah, pada penyertaan tersebut, mohon maaf mungkin saya belum menemukan data yang betul-betul akurat atau alasan dari teman-teman kelas B sendiri bagaimana bisa menyimpulkan media sosial dan modal itu menjadi faktor utama dalam kekuatan dari Pemendiki. Karena berdasarkan tadi yang ditampilkan hasil data survei SMRC, kebetulan di Tasik ini saya juga jadi enumeratornya, Pak. Saya sedikit banyak mungkin mengetahui instrumen-instrumen survei yang ditanyakan kepada narasumber. Nah, mungkin tidak cukup bagi kelompok 2 atau bagi kita untuk menyimpulkan sesuatu itu hanya dari bab elektabilitasnya saja. Akan tetapi ya banyak sekali, bahkan mungkin ratusan pertanyaan yang disampaikan ke narasumber, termasuk apa yang mempengaruhi atau meningkatkan elektabilitas, termasuk daripada politik uang, kemudian popularitas, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin di sini juga dari teman-teman kelompok 2 tidak menyinggung banyak tentang Dicky Chandranya, hanya sedikit tadi di awal. Ya, padahal salah satu alasan dari SMRC juga, ya berdasarkan dari SMRC, salah satu alasan Piman untuk menggait daripada Dicky Chandra itu ya termasuk dari bab popularitas juga. Dia mau bekerja sama atau melakukan kontrak politik. Padahal kan Dicky Chandra itu tidak punya partai itu. Secara pemerintahan nanti kalau dia terpilih ya tidak akan banyak membantu di parlemennya. Ya, kemudian yang kedua, Pak, berkenaan dengan masih kelompok 2 kelas B, berkenaan dengan bagaimana rekan-rekan memandang bahwa selain daripada Piman ini, dari keluarga Prima Jasa juga ada yang ditonjolkan tokoh, ya, yaitu Aji Srismaya Mahfud. Akan tetapi Aji Srismaya Mahfud ini ya tidak tidak tegak lurus dengan Piman Al-Farizi, bahkan menyatakan dukungan dan deklarasi terang-terangan bahwa Aji Srismaya Mahfud itu mengikuti paslon nomor urut 2, yaitu Ipan Diksan dan Dede Muharam. Dan yang bagaimana teman-teman atau dari kelompok atau dari kelas B mungkin bisa menjelaskan tentang fenomena tersebut. Apakah itu menjadi hambatan juga, karena yang disajikan oleh teman-teman ini hanya sesuatu yang positifnya saja, tanpa kekurangan-kekurangan dari kekurangan dari paslon tersebut. Ya, dari tadi mungkin saya melihatnya seperti mengendorse seolah-olah Piman dan Dicky Chandra ini yang terbaik itu. Ya,
Kemudian yang terakhir, bagaimana eh, teman-teman dari kelompok 2 menganalisis berdasarkan kekuatan-kekuatan yang tadi ya bisa menyimpulkan atau memperkirakan bagaimana kontestasi politik ya, yang akan terjadi pada 27 November di Kota Tasikmalaya ini. Apakah Pimandiki ini bakal juara atau kalah dengan 4 paslon yang lainnya? Itu mungkin Ya, baik Fikri ya. Pertanyaan-pertanyaannya ataupun tanggapannya sudah dapat di mungkin sudah bisa dipahami ya oleh rekan-rekan dari kelompok kelas B, kelompok 3 dari kelas B. Ada 3 hal Ya, Pak. tadi. Yang pertama mengenai argumen mungkin ya. Argumen mengenai tadi pentingnya eh, apa itu modal dan media sosial ya, media sosial ya. Itu mungkin ada penjelasan-penjelasan yang bisa diberikan. Dan yang lain-lain tadi mungkin teman-teman sudah mencatat. Kita ke pertanyaan ataupun ke tanggapannya, tidak mesti pertanyaan ya. Nanti ke eh, apa hal-hal yang akan disampaikan oleh ini dulu, Raisa dulu. Raisa, silakan Raisa. Pak, saya izin bertanya kepada kelompok 3 kelas C. Ya, silakan. Jadi gini, bagaimana sih upaya Ridwan Kamil dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran? Mungkin itu aja, Pak. Baik, Raisa. Bagaimana upaya Ridwan Kamil di dalam mengatasi kemiskinan dan apa tadi? Kemiskinan dan pengangguran. Oh ya, kemiskinan dan pengangguran ya. Nah, itu yang ditanyakan ya, yang ditanyakan kepada eh, kelompok 3 Kelas C. kelas C ya. Baik ya. Satu lagi dari Lukman. Lukman Hakim, silakan Lukman. Maaf Pak, sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu, apakah boleh bertanya lagi? Karena tadi Raisa sudah bertanya ke kelas C. Saya juga ingin bertanya ke kelas C, itu diperbolehkan atau bagaimana, Boleh, Pak? boleh. Tapi jangan sama pertanyaannya ya. Boleh. Iya, Pak. Untuk pertanyaan kelas C, tadi saya melihat bahwasanya di PPT itu terpampang patronase gitu. Kemudian saya penasaran terkait fenomena yang terjadi pada saat Prabowo kemarin sempat viral menyatakan dukungan dan juga diposting di sosial media calon di Jawa Tengah terkait itu Prabowo sebagai presiden menyatakan dukungannya untuk kalau bisa mendukung paslon dari Jawa Tengah tersebut. Apakah dari saya bertanya kepada kelas C itu bagaimana tanggapannya dari kelompok tersebut terkait hal tersebut? Apakah hal tersebut termasuk dari patronase atau bagaimana? Lalu tanggapan dari fenomena tersebut kepada Prabowo-nya bagaimana kelanjutannya gitu? Mungkin sekian, Pak. Baik ya, itu pertanyaan untuk kelas C ya. Untuk kelas C kelompok 3 mengenai patronase tadi seperti yang dijelaskan, di mana Pak Prabowo seolah-olah mendukung gitu ya, mendukung salah satu pasangan calon. Bagaimana penjelasan dari kelompok 3 ya, kelas C mengenai hal itu. Dan bagaimana juga tindak lanjutnya mungkin ya, seperti itu. Baik, saya persilakan dulu ya untuk menjawab. Mungkin untuk pertanyaan Fikri dulu ya. Untuk pertanyaan Fikri kepada kelompok kelompok 2, kelompok kelas B ya, kelompok kelas B. Silakan, siapa? Baik, Bapak. Terima Ya, kasih. ya Aska silakan. dulu, Pak. Nanti ditambahin sama yang lain. Ya Eh, silakan Aska. Sebelumnya terima kasih, Pak, kesempatannya. Terus kami mau menyampaikan terima kasih juga ya buat Saudara Fikri. Itu pertanyaannya
sangat-sangat kritis dan sangat-sangat menarik lah gitu. Dan sebetulnya Saudara Fikri ini membantu ketidakpuasan kami dalam presentasi tadi gitu. Soalnya kita bicara presentasi online ya Pak ya, karena keterbatasan yang pertama jaringan, terus yang kedua tadi interupsi dari suara-suara di luar, lalu waktunya juga terbatas. Jadi sebetulnya yang mau kami sampaikan ini sangat banyak sekali, tapi karena waktunya memang 15 menit, jadi ada beberapa hal yang memang tidak sempat tersampaikan. Karena rekan-rekan di grup kita kan pada ngomel-ngomel gitu, ini waktunya mau habis gitu. Nah, sekarang kita tadi yang saya tangkap itu ada 3 poinnya. Yang pertama itu dari mana sih kelompok kami ini menemukan poin bahwa media sosial serta modal ini merupakan 2 kekuatan politik yang paling berpengaruh pada pasangan Fiman dan Diki. Nah, sebetulnya kami itu banyak sekali mendapatkan analisa bahwa kekuatan politik dari paslon ini tuh banyak sekali. Ada juga betul tadi ya dari yang pasangannya itu Bapak Diki itu merupakan wakil Bupati Garut yang terdahulu. Lalu ada juga kekuatan politik dukungan dari komunitas masyarakat Garut yang memang tinggal di Tasik gitu. Nah, kenapa sih kami menyimpulkan 2 hal ini yang relevan? Mana datanya gitu? Nah, Saudara Fikri, kami klarifikasi dulu ya. Mungkin Pak Subhan juga memiliki tujuan yang sama ya dengan menyuruh kami presentasi, menginstruksikan kita untuk presentasi, itu untuk mengemukakan pendapat-pendapat dari mahasiswanya gitu. Kita kan bukan anak SMA lagi gitu ya teman-teman. Jadi presentasi itu cuma data aja dari Google gitu. Kita juga menyampaikan pendapat kita. Nah, pendapat dari kelompok kami, dari sekian banyaknya kekuatan politik, eh, baik dari paslon lain atau paslon ini, kami merasa yang paling relevan itu di paslon ini adalah media sosial dan eh, perusahaan pendukung yang memang memiliki impact yang sangat besar. Karena memang perusahaan pendukung di balik calon ini sangat banyak sekali. Nah, terus tadi saya juga sempat mendengar bahwa pernyataan kelompok kami cenderung mendukung. Mohon maaf, tadi kan kami udah klarifikasi juga ya. Memang klarifikasinya salah sih, nggak di awal. Kami ada klarifikasi juga bahwa bukan mendukung, tapi kami mendapatkan satu survei elektabilitas yang menunjukkan bahwa paslon inilah yang tertinggi. Tadinya kami itu pengen membahas 5 paslon lainnya gitu. Jadi semuanya tuh 5-5-nya kita bahas, kita telah kekuatan politiknya, bla 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 blanya. Tapi kembali tersadarkan bahwa waktunya hanya 15 menit, teman-teman. Jadi kita ambil alternatif, ayo kita bahas aja yang paling tinggi elektabilitasnya. Kita analisis kok bisa paling tinggi elektabilitasnya. Karena kekuatan politik media sosial serta perusahaan pendukung ini tidak hanya dimiliki oleh eh Firman Diki saja, tapi saya yakin calon-calon yang lain juga pasti memiliki kekuatan media sosial serta perusahaan pendukungnya. Nah, itu kenapa kami membahas Firman dan Diki. Kenapa sih yang ditonjolkan yang positif saja? Sebetulnya tidak yang positif saja, tapi di saat kami menunjukkan yang negatifnya, itu akan cukup melenceng dari pembahasan kami. Karena yang ingin kami bahas itu kekuatan politik yang paling besar yang dimiliki oleh Fiman dan Diki menurut pendapat dari kelompok kami gitu. Nah, terus bagaimana survei ini bisa mengantarkan Fiman dan Diki menuju kemenangan ya kayak gitu ya kurang lebih ya. Sebetulnya untuk analisa itu kita tidak bisa meremehkan calon yang lain gitu. Karena memang survei elektabilitas yang kami paparkan itu memang Firman dan Diki memiliki elektabilitas yang paling tinggi. Tapi kita juga bisa melihat calon-calon yang lain itu nggak kalah kekuatan politiknya gitu. Kayak ada Pak Yusuf itu mantan wali kota kita yang kemarin, terus ada Ivan Diksan betul, ada Isan Riyadi itu kekuatan politiknya sama-sama banyak. Cuma karena kami berpatokan kepada survei elektabilitas yang kami tampilkan tadi, maka kami ambillah yang Firman dan Diki. Karena memang waktunya ya kembali lagi 15 menit. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, silakan apabila ada yang menambahkan dari rekan-rekan Azga ya, ingin melengkapi jawaban dari Azga mungkin. Atau kita tanya juga tanggapan dari Fikri mungkin atas jawaban dari Azka ya. Silakan. Boleh Pak, mungkin Ya, silakan. teman-teman dari kelompok
kelas B dicukupkan, mungkin saya anggapi. Saya juga menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok B. Terima kasih atas tanggapannya. Namun ada beberapa hal yang membuat saya keberatan, ya termasuk berkenaan dengan tadi bikin Google SMA dan sebagainya, itu saya kira tidak perlu dengan bahasannya. Maksud saya membawa pernyataan yang awal dari tadi itu, ya karena saya sangat tahu betul gitu ya, dalam proses menentukan elektabilitas itu prosesnya gimana ya. Itu berasal daripada ratusan pertanyaan, ya. Mungkin surveinya kurang lebih 30 menit. Ya, saya juga termasuk enumerator kebetulan dari SMRC yang membahas tentang semua calon atau kekuatan politik yang ada di sini. Jadi untuk menentukan elektabilitas itu banyak sekali ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke responden itu. Ya, ada yang dari mungkin keagamaannya, pengalamannya, partainya dan lain sebagainya. Ya, maka ya yang paling baik itu adalah ya tadi berdasarkan data gitu. Ya, tidak cukup hanya melihat analisis saja. Yang ditampilkan oleh teman-teman kelas B itu hanya sebagian kecil dari hasil olah surveinya. Itu hanya satu halaman saja. Itu ada 88 halaman. Tapi mungkin kelas B itu belum menempatkan hasil survei yang utuh dari SMRC-nya, karena mungkin agak sulit juga untuk mendapatkannya, karena salah satu hak daripada klien sendiri untuk menutup hasil survei. Nah, jadi tidak masalah saya kira dari Google juga, asal mungkin sumbernya kompeten, karena teman-teman juga barusan kan ambil data comot dari Google itu, dari Kompas juga. Ya, itu mungkin barangkali cukup mungkin Pak. Ya, Pak, baik. boleh izin menanggapi lagi? Ya, silakan. Azka, silakan. Mohon maaf ya Pak, kepotong. Gini ya, Fikri, terima kasih sekali atas tanggapannya. Nah, kami juga mungkin sebagai rekan-rekan yang di ilmu politik mungkin bisa belajar lebih banyak dari Fikri, karena Fikri memang lebih tahu gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan besar di kelompok kami, kan Fikri ini lebih tahu ya. Terus Fikri menanyakan kepada kami gitu. Nah, kami menjawab itu memang presentasinya berdasarkan pendapat kami. Pendapat kami bahwa memang dari analisa kami, yang relevan untuk dimasukkan ke dalam pembahasan kami itu adalah media sosial serta perusahaan pendukung. Memang banyak, betul yang kata Fikri, tidak hanya media sosial dan perusahaan pendukung yang dimasukkan ke dalam survei. Fikri lebih tahu lah, kan Fikri juga termasuk salah satunya gitu, numeratornya gitu kan. Nah, terus untuk yang tadi mungkin Fikri salah ini ya, salah tanggap yang saya menyinggung sedikit soal anak SMA dan bla 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 blanya. Sebelumnya mohon maaf ya kalau kesannya memang salah omong gitu. Nah, maksud kami di sini Pak Subhan itu kan menginstruksikan untuk kita itu mempresentasikan hasil materi yang kita cari sendiri. Nah, berarti Pak Subhan juga yang kami tanggap itu ingin mahasiswanya itu mengemukakan pendapatnya pribadi, pendapatnya dari kelompok itu tersebut. Tidak hanya menyertakan data, terus kita bilang data ini, kita sebutkan dalam presentasi semuanya, itu kan seperti anak SMA gitu. Maksud saya ke situ. Nah, mohon maaf kalau misalkan ada salah tanggap. Tapi terima kasih ya sekali lagi, Fikri. Memang pertanyaannya Fikri ini cukup membantu, sangat membantu kelompok kami gitu. Soalnya tadi presentasinya memang kurang puas gitu. Nah, dengan pertanyaannya Fikri, jadi hal-hal yang belum sempat terbahas oleh kelompok kami ini jadi terbahas. Terima kasih. Terima kasih juga Pak kesempatannya. Izin menanggapi Pak. Ya, silakan Fikri. Saya mau menambahkan dulu Fikri. Oh, Ananda kelompok berapa barusan? Kelompok 3 Pak, kelas B. Oh iya, silakan. Silakan Ananda menambahkan Azka ya. Iya betul Pak. Jadi kan tadi Fikri bilang mengetahui bagaimana survei elektabilitas itu berjalan. Jadi survei elektabilitas itu kan hasilnya tuh tadi kan pertanyaannya apakah kelompok kita bisa menjamin gitu menghantarkan Vimandiki ini pada kemenangan gitu. Saya keliru itu pertanyaannya, maaf Ananda. Ya, saya ingin menanggapi aja. Jadi survei elektabilitas itu bisa memberikan informasi penting gitu bagi
paslon dan tim kampanye dalam menyusun strategi. Namun kan balik lagi gitu, kemenangan tetap bergantung pada banyak faktor lain. Bisa saja berubah di hari H. Kan faktor-faktornya seperti misalnya efektivitas kampanye, lalu juga koalisi politik dan mobilisasi pemilih pada hari H pemilihan. Mungkin begitu ya, Fikri. Izin masuk, Pak. Ya, silakan, Fikri. Saya ingin mengklarifikasi ya dari yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok kelas B ya. Saya tidak lebih tahu dari teman-teman ya. Saya ingin membuat ruang ini aktif ya. Hanya kebetulan saja saya enumeratornya ya. Di bab ini hanya enumeratornya adalah saya gitu. Jadi ada beberapa pernyataan yang mungkin saya rasa kurang apa ya, kurang pas gitu ya dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena jadi enumerator itu menemukan hal-hal yang luar biasa gitu Pak, maksudnya ya di lapangan itu dari mungkin latar belakang pemilih dan lain sebagainya itu semua pertanyaan. Saya ulangi lagi mungkin pertanyaannya itu ratusan dan itu sampai 30 sampai 40 menit itu baru bisa beres itu sama satu responden. Dan saya juga ditanggapi mungkin dari Ananda barusan ya. Saya tidak mengatakan bahwa hasil survei menjamin, justru mungkin rekan-rekan ini salah tanggap daripada apa yang saya tanyakan itu. Nomor 3 itu, saya ulangi ya. Dari analisis yang kelompok 2 lakukan, ya kira-kira Piman dan Diki ini kira-kira akan berhasil atau enggak gitu. Itu bukan berasa saya tidak nyinggung-nyinggung survei loh tadi. Nah, itu mungkin barangkali yang perlu diluruskan. Terima kasih juga atas Azika ya. Kita malam ini banyak sekali berbagi. Terima kasih. Ya, luar biasa ya tanggapan dari kelompok 2, kelompok 3 ya. Argumen-argumennya juga dari Fikri juga bagus. Tapi mungkin ada lagi tanggapan mengenai hal ini dulu ya. Mengenai hal ini dulu dari rekan-rekan atau mungkin dari Azka atau Ananda atau dari rekan-rekannya. Apa ada yang perlu ditanggapi? Kalau tidak, mungkin saya akan lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya dari dari Raisa. Pertanyaan dari Raisa untuk kelompok 3 kelas C ya. Mengenai tadi upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dari tadi visi misi yang disampaikan studi kasus oleh kelompok 3 kelas C mungkin ya. Silakan kepada kelompok 3 kelas C untuk menanggapi pertanyaan dari Rasya ya tadi. Oke, baik Pak, izin saya akan menjawab pertanyaan Raisa. Jadi, Ya, pertanyaan Raisa ini yang bagaimana upaya Ridwan Kamil dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran ya Pak. ya. Nah, menurut artikel yang saya dan kelompok saya baca ini, solusi pertama yang dilakukan Pak Ridwan Kamil pada masa jabatannya adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis. Nah, kedua, menekan angka kemiskinan dengan ruti lahu. Ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha, nah memberikan bantuan keuangan atau bantuan sosial seperti bansos. Nah, bagi warga dalam kategori miskin ekstrim, membuka lapangan kerja melalui investasi dan penguatan UMKM bagi warga miskin tingkat menengah. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik Nadia. Mungkin ada teman-temannya yang ingin menambahkan khususnya mungkin tidak sekedar menyampaikan visi misinya ya, tetapi mengkritisi dari visi misi itu apakah sudah sesuai dengan tema yang diangkat mengenai eh, apa itu kapasitas kepemimpinan tadi ya, mengenai kapasitas kepemimpinan. Apakah eh, mereka-mereka yang berkontestasi termasuk yang saat ini yaitu Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta itu sudah menunjukkan hal itu gitu. Mungkin dari Nadia atau rekan-rekannya ada yang ingin menanggapi, menambahkan atau ada tanggapan balik ya dari Raisya silakan. Gimana Raisa? Tadi dari jawaban Nadia gimana? Gak aktif mungkin ya Raisanya ya.
Atau ada teman-teman Nadia yang kelompok lain, yang kelompok satu kelompoknya, ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau belum ada yang menambahkan, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan nomor 3. Tadi dari Lukman. Dari Lukman mengenai patronase, ya, mengenai patronase, khususnya di dalam tadi ya, keberpihakan Prabowo. Keberpihakan Prabowo terhadap salah satu pasangan calon di Jawa Tengah. Nah, bagaimana tanggapan dari rekan-rekan kelompok 3 kelas C? Masih kepada kelas C ya. Silakan siapa yang akan menjawab? Boleh Pak izin menjawab saya? Iya, silakan. Julpan, Oke, izin silakan. menjawab Lukman mengenai calon kepala daerah ya, dari Jawa Tengah yang saat itu yang tengah hangat dibahas. Yang menjadi sorotan juga karena Presiden kita mengendorse salah satu pasangan calon kepala daerah Jawa Tengah. Calon kepala daerah ini menurut saya sangat spesial ya bagi Kim, dimulai dari Kim Plus mungkin ya. Dimulai dari eh, pendaftarannya juga beliau mereka diantar oleh eh, pada saat itu calon wakil presiden terpilih juga. Nah, menurut saya eh, presiden dan wakil presiden yang mengendorse salah satu calon kepala daerah tersebut, apakah menyalahi aturan? Tentu tidak gitu, karena jelas adanya regulasi tentang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 299, di mana presiden dan wakil presiden juga mempunyai hak melaksanakan melaksanakan kampanye gitu. Maka untuk hal tersebut tidak dapat disalahi. Lagi-lagi regulasi menutupi hal-hal yang apa ya dapat disebut etikanya mungkin yang eh, disalahkan itu. Namun apakah hal tersebut masuk ke dalam patronase? Jelas ya, karena eh, eh, salah, salah satu pasangan calon kepala daerah ini didukung atau memiliki hak istimewa dari presiden kita gitu. Mungkin gitu aja sih Pak yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya Ya, dapat ditambahkan oleh rekan. baik Julpan, silakan. Mungkin ada rekan-rekan Julpan yang mau menambahkan analisis tadi ya, apa yang ditanyakan. Mungkin teman-teman yang lainnya atau ada feedback balik ya. Ada feedback dari Lukman, silakan Lukman. Baik Pak, mungkin dari saya sendiri bisa menyimpulkan dari jawaban dari Zulfan tersebut bahwasanya kejadian kemarin yang sempat viral itu adalah suatu patronase akan tetapi tidak menyalahi aturan dikarenakan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, Betul Pak Lukman. ya memang sebenarnya itu tidak bermasalah ya. Cuman kalau dalam konteks etika politik mungkin juga itu masuknya dalam konteks patron klien ya. Masyarakat akan melihat bahwa pemimpin secara nasional itu sebetulnya menjadi pembina ya, harusnya menjadi pembina. Jadi kalaupun memang mereka punya keberpihakan, sebaiknya tidak diperlihatkan secara langsung kepada rakyat sebetulnya. Jadi kalau secara peraturan memang tidak melanggar karena sesungguhnya presiden pun kan itu dari partai gitu, atau bahkan dalam konteks ini Prabowo ini kan eh, apa namanya salah satu pimpinan partai gitu, memang tidak melanggar gitu ya, tetapi kalau dalam konteks etika politik sebaiknya memang presiden itu apa namanya menutup diri lah untuk melakukan kampanye ataupun
dukungan-dukungan secara langsung gitu ya, dukungan secara langsung. Karena ketika sudah menjadi presiden ya otomatis dia menjadi pemimpin bagi seluruh kepala daerah, baik dari partai yang searah dengan dia ataupun dengan partai yang berbeda gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, masih ada kesempatan saya berikan satu pertanyaan lagi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada kelompok yang memberikan presentasi. Silakan, siapa yang akan bertanya ataupun tidak mesti bertanya ya. Mungkin menanggapi gitu ya, menanggapi atau memberikan pernyataan pendapat-pendapatnya atau ingin sharing mengenai pendapatnya pribadi seperti apa, dipersilakan. Sebelum nanti saya memberikan tanggapan-tanggapan ya. Pak, izin menanggapi Pak dari yang Oh, ya. pernyataan Lukman Oh tadi iya, ya kan silakan. apa ya? Silakan Fajar, Mungkin silakan. baik, mungkin benar ya kalau Prabowo sebagai ketua partai politik Gerindra itu emang sangat wajar jika Prabowo mengendorse salah satu calon gubernur di Jawa Tengah karena yang mengusung Ahmad Lutfi adalah Gerindra. Akan tetapi ketika dia menjadi presiden itu boleh, benar boleh tidak melanggar aturan, tetapi harus cuti. Yang setahu saya ketika kunjungan Prabowo ke Papua lalu ke Bali terus ke Solo itu setahu saya itu Prabowo tidak melakukan cuti yang menurut saya itu melanggar aturan. Jika yang ditanya adalah Petronase, emang benar itu Petronase, tapi juga itu menurut saya pribadi melanggar aturan karena setahu saya Prabowo tidak melakukan cuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, ya betul seharusnya kepala daerah ketika melakukan kampanye ya itu memang diharuskan cuti ya seharusnya. Kalau tidak itu Badan Pengawas Pemilu dapat memperingatkan, dapat memberikan peringatan. Ya, dapat memberikan peringatan kepada presiden ataupun eh, pimpinan eksekutif ya ketika mengkampanyekan. Betul tadi yang dikatakan Fajar. Mungkin ada lagi yang lain pertanyaan ataupun mungkin menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi yang belum clear ya, yang belum clear. Saya persilakan. Masih ada waktu 5 menit, silakan. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ya, apakah itu kelas A, kelas B, ataupun kelas C dapat memberikan respon. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 3, baik kelas A, kelas B, dan kelas C ini luar biasa, memberikan informasi dan juga eh, apa itu mungkin penelitian sederhana gitu lah ya. Penelitian sederhana mengenai tiga, tiga tema tadi ya. Mengenai tiga tema tadi. Baik, saya masih berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang hadir untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun informasi-informasi lain terkait dengan tema-tema yang disampaikan tadi. Apakah masih ada ataukah bagaimana? Saya berikan kesempatan 10 detik ya. Kalau masih ada yang mau bertanya. Baik, sepertinya tidak ada yang merespon, tidak ada yang menambahkan baik itu pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan lain. Eh, saya akan cukupkan diskusi kita malam ini, tapi sebelumnya saya akan memberikan tanggapan dulu terkait dengan pelaksanaan diskusi kita malam ini. Secara umum,
proses diskusi berjalan dengan lancar, baik ya, walaupun masih ada kelemahan di sana sini ya. Tidak masalah karena ini tahap belajar, saya kira memang beberapa tadi masih ada kegagapan ya dalam penyampaian, masih juga apa itu namanya, masih kebingungan beberapa ya rekan-rekan, tapi saya kira beberapa juga sudah ada yang cukup baik dan ini menjadi perbaikan ya ke depannya, khususnya mungkin bagi teman-teman kelompok lain yang belum presentasi, bahwa saya ulangi lagi, PowerPoint itu sebenarnya hanya eh, kalimat-kalimat ringkas saja ya, kalimat-kalimat ringkas saja yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan sebagai petunjuk ataupun mengarahkan kajian ataupun mengarahkan pembahasan supaya apa yang akan kita bahas itu tidak kemana-mana gitu. Sehingga dengan adanya kata kunci, kalau saya biasanya trik saya PowerPoint itu ada kata kunci yang harus saya jelaskan. Kembali lagi bahwa resikonya memang sebagai pemberi sebagai narasumber, kita harus menguasai kata kunci yang kita tuliskan di PowerPoint itu dan kita jelaskan sedetail-detailnya, tentunya dengan menyesuaikan dengan durasi waktu yang diberikan oleh moderator gitu ya. Jadi diskusi publik manapun ataupun diskusi-diskusi ilmiah akan selalu dibatasi oleh waktu gitu ya. Akan selalu ujian skripsi, seminar, atau apapun itu akan dibatasi oleh waktu, eh, luas atau tidaknya kesempatan yang diberikan itu biasanya tergantung dari penyelenggaraannya. Penyelenggaranya apakah menyediakan berapa jam gitu. Tapi yang jelas sebagai narasumber kita harus mengelola waktu yang diberikan itu supaya penyampaian kita dalam durasi waktu yang diberikan itu bisa tersampaikan. Mungkin kalau durasi waktu yang diberikannya misalnya eh, cukup lama, kita bisa lebih detail lagi menjelaskannya, bisa lebih mendalam lagi. Tapi kalau misalnya diberikan durasi waktu yang agak sempit, kita bisa jelaskan ya eh, penjelasan-penjelasan yang sederhana dan juga bisa diringkas gitu. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh narasumber. Dan saya kira juga rekan-rekan yang belajar di ilmu politik sudah harus memahami hal itu karena ini akan bermanfaat juga di masa yang akan datang, baik di pekerjaan ataupun mungkin di organisasi-organisasi yang teman-teman ikuti ke depannya atau juga dalam forum-forum yang membutuhkan kemampuan yang seperti itu ya. Nah, jadi saya harapkan juga rekan-rekan setelah adanya diskusi-diskusi seperti ini dan juga tentunya ya di di ini lagi dipertajam lagi di dalam organisasi yang diikuti atau juga di dalam apa namanya forum-forum diskusi ilmiah lainnya, rekan-rekan bisa mengasah kemampuan-kemampuan public speak seperti itu ya, kemampuan menyampaikan ide gagasan di depan publik. Ini depan publik, rekan-rekan itu tadi yang menyampaikan presentasi itu didengar setidaknya ini oleh 80 peserta, ini hampir 100 orang. 3 kelas itu hampir 100 orang sehingga efektif juga ya. Efektif untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi apapun pada rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain gitu. Nah, tadi juga di dalam teknik dalam menjawab pertanyaan luar biasa tadi ada beberapa yang sudah bagus ya menyampaikannya juga argumentatif walaupun masih perlu diperbaiki ya, masih perlu diperbaiki. Tadi siapa contohnya yang saya kira luar biasa tadi ada perdebatan bahkan ya, ada perdebatan. Jadi jangan teman-teman jangan kemudian ini ya, jangan kemudian
anti terhadap perdebatan itu. Tidak masalah. Perdebatan-perdebatan itu biasanya memunculkan ide-ide baru gitu ya. Kalau diskusi tidak ada perdebatan itu justru seolah-olah bahwa diskusi itu hambar gitu. Nah, biasanya ada perbedaan ide, ada perbedaan penafsiran, ada perbedaan gagasan dan sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi yang penting narasumber itu juga harus punya kepercayaan diri dan juga punya akses terhadap materi-materi yang disampaikan mungkin lebih ya dibandingkan audien gitu. Jadi akan sangat dimungkinkan di dalam diskusi-diskusi publik itu ada audien-audien yang berbeda pendapat dengan eh, narasumber, dengan kita misalnya. Dan itu tidak masalah ya, tidak masalah. Sekemampuan kita itu harus memberikan argumen ataupun penjelasan-penjelasan yang dapat diterima gitu ya, yang dapat diterima oleh audien. Walaupun nanti kemudian di perjalanan audiennya tidak menerima gagasan kita juga tidak masalah juga sebenarnya. Karena namanya diskusi publik itu akan penuh dengan apa itu namanya penerimaan terhadap satu ide, terhadap satu gagasan itu berbeda-beda gitu ya. Ada audien yang mungkin menerima gagasan dari narasumber, ada juga yang tidak. Itu tidak masalah saya kira. Salah satu hal yang harus dijunjung tinggi di dalam diskusi itu ya perbedaan pendapat itu. Jadi kita memahami bahwa perbedaan pendapat di dalam diskusi-diskusi publik, diskusi ilmiah itu sebagai satu kekayaan justru. Sebagai satu kekayaan, seorang ilmuwan itu justru menghargai ya, saling menghargai perbedaan pendapat itu. Karena literatur yang dibaca juga berbeda, kemudian pengalaman yang didapatkan oleh setiap orang juga berbeda. Tadi dari Fikri misalnya bagus juga bahwa Fikri punya pengalaman sebagai enumerator menyampaikan pertanyaan instrumen-instrumen pertanyaan kepada eh, apa namanya itu responden misalnya ya. Mungkin itu pengalaman yang sangat luar biasa sebenarnya. eh, dari satu lembaga survei kita menjadi enumerator, pengalaman itu eh, sangat luar biasa ketika nanti misalnya kita bergelut dalam dunia ilmiah ya. Karena survei dan sebagainya itu salah satu metode ilmiah untuk melihat atau jejak pendapat tentang satu persoalan tertentu atau dalam konteks ini mengenai eh, calon ya, mengenai calon apakah itu popularitasnya, apakah itu elektabilitasnya ataupun hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain yang ditanyakan terkait dengan apa namanya keinginan dari lembaga survei itu atau keinginan dari masyarakat eh, untuk melihat tentang satu pencalonan tertentu ya, apakah itu popularitasnya dan lain sebagainya. Nah, tadi siapa yang saya kira juga saya berikan apresiasi ya terhadap ini ya jawaban-jawabannya dari kelompok 3 kelas C misalnya tadi. Siapa tadi lupa saya namanya. Tapi semua terekam di sini ya, semua terekam di sini eh, dan teman-teman juga bisa melihat dari awal sampai akhir diskusi ini. Jadi siapa yang aktif, siapa yang bertanya, semua ada di sini. Bisa dilihat pokoknya ya, bisa dilihat. Nah, saya sendiri pun sebenarnya sangat mengapresiasi proses diskusi kita malam ini, cukup menikmati ya proses diskusi, dan saya harapkan nanti untuk minggu depan diskusi kita untuk kelompok 4 nanti ada ininya ya, ada moderatornya lah, ada moderatornya supaya saya bisa lebih detail lagi melihat kelebihan ataupun kelemahan dalam diskusi kita ya kali ini. Jadi tadi banyak hal misalnya tentang tema-tema juga sebenarnya udah mulai bagus ya tadi temanya. Ada tinjauan konseptual, ada tinjauan teoritis, dan ada juga kasusnya, kasusnya. Cuman mungkin karena waktu penyampaian juga terbatas, memang tadi tidak terlalu detail ya tentang kasus-kasus itu gitu ya, tentang kasus-kasus. Tapi saya kira tidak tidak masalah lah. Yang penting
tadi juga sudah disampaikan dari slide-slide itu. Jadi saya lihat tadi setiap setiap materi itu ada tinjauan kasusnya ya, ada tinjauan kasus. Misalnya tadi yang mengenai kekuatan Piman jelas itu karena studinya studi 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 aktual ya, studi aktual tentang pentingnya media sosial dan modal ya, dan modal. Sebenarnya kita memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi perlu ada argumentasi-argumentasi. Jadi di dalam slide itu harus disampaikan juga ya argumentasi-argumentasi mengapa misalnya modal itu kuat, modal itu sangat penting ya, sangat penting di dalam proses pencalonan kepala daerah ataupun media sosial dalam konteks di hari ini misalnya menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga biasanya bagaimana modal dan juga media sosial itu dijadikan sebagai andalan dari pasangan calon bupati, wakil bupati atau wali kota atau gubernur atau wakil gubernur untuk apa namanya memenangkan kontestasi gitu ya. Nah, itu saya kira perlu argumen-argumen berdasarkan dari pengamatan ataupun bahkan boleh wawancara ya, wawancara misalnya kalau rekan-rekan ingin menambahkan lagi ada wawancara misalnya. Silakan juga itu saya kira menjadi penguat ya di dalam diskusi kita. Itu justru sesuatu yang unggulan karena saya sendiri pun kan tidak tahu itu. Kalau misalnya ada wawancara dengan grup dengan Piman misalnya teman-teman membahas tentang Piman, ada wawancara mengenai bagaimana strategi Pak Piman di dalam memenangkan pilkada di Kota Tasikmalaya melalui media sosial misalnya, seperti apakah melalui Instagram atau melalui apa itu namanya TikTok dan sebagainya misalnya. Itu kan menjadi ilmu tersendiri karena saya sendiri pun tidak tahu gitu. Jadi karena kan kalau misalnya ada wawancara-wawancara sebagai penjelas seperti itu memberikan informasi tersendiri bagi saya pun sendiri pun. Saya tahu konsep-konsepnya, saya tahu teori, tapi kan kalau kalau data-data aktual mengenai kekiniannya itu kan tidak tahu justru ya karena belum 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 saya wawancarai. Justru dengan adanya wawancara ataupun ada temuan-temuan terbaru mungkin itu memberikan nilai plus gitu ya bagi bagi argumentasi rekan-rekan gitu. Nah, seperti itu saya kira termasuk juga yang lain tadi bagus juga ya tentang kekuatan politik Piman itu seperti apa misalnya siapa yang akan menang tadi nggak tahu nggak terjawab ya mengapa misalnya Aji Trismaya justru mendukung pasangan calon lain gitu ya. Kenapa tidak mendukung Piman gitu? Mungkin maksudnya seperti itu. Padahal apa namanya sama-sama pemilik ini ya grup satu perusahaan gitu. Nah itu kan juga apa namanya bisa dijelaskan kenapa dulu grup Mayasari misalnya yang satu mencalonkan Budi Budiman, yang satu mencalonkan Asep apa namanya Dokter Asep misalnya di Pilkada Kota Tasik 5 tahun ke belakang gitu. Nah, itu menarik karena ternyata satu grup saja itu bisa pecah ya, bisa pecah ketika mungkin ada figur yang ingin dicalonkan berbeda, kedua-duanya mungkin juga bernafsu untuk menjadi pemimpin, ya sah-sah saja gitu ya. Sebenarnya sah-sah saja, tetapi di dalam konteks efektivitas kekuatan politik justru mungkin juga memperlemah gitu ya. Di sisi lain musuh politiknya itu lawan politiknya itu punya kekuatan yang lebih besar yang di yang diharuskan untuk bersatu padu melawan lawan politik justru ini terpecah gitu. Ya, tapi di dalam politik bisa saja terjadi seperti itu saya kira. Seperti misalnya dulu eh, Mamang yang Pak UU ya itu justru tidak mendukung Pak UU gitu. Ki Haji Asep Mausul misalnya justru tidak mendukung Pak UU misalnya gitu, malah mendukung calon lain. Ya itu bisa saja terjadi gitu ya di dalam politik. Mungkin ada sebab-sebab apakah itu sebab pribadi ataukah ada sebab-sebab strategis lainnya gitu. Dan di dalam politik itu harus dibaca seperti itu. Makanya di dalam politik itu juga sebenarnya rekan-rekan dapat memprediksi siapa yang menang itu, tetapi memprediksi secara ilmiah, baik secara kualitatif maupun tentunya data yang akurat secara kuantitatif gitu.
siapa yang akan menang itu sebenarnya juga dalam hitungan beberapa minggu bisa bisa tergambar gitu ya. Dan suaranya biasanya tidak terlalu beda jauh. Jadi di dalam raihan suara itu biasanya masyarakat itu ada tren-tren tersendiri gitu. Seperti misalnya survei terbaru mengenai kemenangan Prabowo di dalam pemilihan presiden itu tidak beda jauh dengan hasil pemilihan presiden yang awalnya survei itu ketika pencalonan itu justru didominasi oleh kemenangan Ganjar ya. Ketika masa pencalonan awal-awal itu Ganjar justru yang dominan. Tetapi lambat laun mungkin juga ada proses kampanye, juga ada proses-proses penyiaran melalui televisi ataupun media dan sebagainya, belum juga melalui debat publik, sehingga itu berpengaruh juga kepada elektabilitas dan popularitas calon yang asalnya Ganjar tertinggi kemudian tersalip oleh Prabowo dan bahkan juga disalip oleh Anies ya, oleh pasangan Anies dan Muhaimin. Jadi memang di dalam politik itu bisa berubah secara cepat juga, tapi ada tren-trennya gitu ya. Mungkin juga 5 tahun ke depan belum tentu juga Prabowo itu terpilih misalnya kalau mencalonkan lagi gitu karena mungkin tergantung dari banyak faktor termasuk kinerjanya, termasuk juga apakah Prabowo masih disukai atau tidak oleh masyarakat dan juga tergantung dari saingannya, apakah saingannya mungkin lebih memungkinkan untuk memenangkan pertarungan atau tidak. Nah, itu banyak faktor. Saya kira menarik ya diskusi kita malam ini memberikan satu ilmu dan pengetahuan tersendiri. Terima kasih kepada kelompok 3 ya dari kelas A, B, dan C. Kita lanjutkan masih ada kelompok 4 ya, kelompok 4. Mungkin ada kelas A, kelas B, kelas C ada sampai kelompok berapa ya? Mungkin tidak semua sampai kelompok 5 kan ya? Ada sampai kelompok 4 kalau nggak salah ya. Nah, nanti di akhir mungkin saya juga akan menyampaikan materi-materi yang nanti akan diujikan ya, apakah itu yang jelas ujiannya akan terkait dengan diskusi kelompok ya, tidak akan susah lah ujiannya. Take home nanti ujiannya kita dan terkait dengan kasus-kasus yang disampaikan oleh rekan-rekan dan jangan lupa juga selain absen mungkin teman-teman yang tadi presentasi termasuk juga yang belum mengirimkan ke saya presentasi-presentasi sebelumnya supaya dikirimkan langsung ke saya ya lembar presentasinya atau tadi PowerPoint dari presentasi itu gitu. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan sekalian. Kita akan lanjutkan minggu depan kepada kelompok 4 ya, dari kelas A, B, dan C. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan keberkahan dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.